Selamat datang kembali kepada kuliah Operation Research. Untuk materi bahasan pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke ke pemecahan masalah untuk kasus masalah lintasan kritis atau kasus yang biasa kita gunakan untuk memastikan bagaimana manajemen proyek bisa dilakukan sesuai dengan timeline yang sudah diagendakan dari awal. Gitu. Jadi di sini kita mencari cara bagaimana timeline yang sudah direncanakan dari awal itu bisa dipastikan berjalan dengan lancar dengan mengetahui di mana retak-retak aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kritis dan juga bisa mengganggu keberjalanan proyek. Nah, misal pada kesempatan kali ini kita mengilustrasikan kalian ingin melakukan suatu kegiatan yang mungkin biasa kalian lakukan sebagai mahasiswa untuk persiapan suatu acara, katakanlah di sini acaranya suatu festival musik. Nah, di sini yang pertama kalian lakukan apabila diberikan suatu kasus yang berhubungan dengan manajemen proyek, kalian harus mendekomposisi aktivitas apa saja yang mungkin dilakukan dalam satu rangkaian proyek tersebut. Nah, misal di sini kita mendefinisikan untuk melakukan persiapan festival musik dari mulai kalian penentuan tanggal sampai gladi bersih sebelum pentas itu ada 7 misalnya. Di sini kita notasikan untuk ID-nya masing-masing A sampai G dengan aktivitas di sini ada dari mulai penentuan tanggal, pencarian lokasi sampai gladi bersih. Nah, misal sebelumnya karena kalian sudah mengetahui dan sudah biasa melakukan acaranya, kalian sudah melakukan estimasi dengan baik, yaitu untuk masing-masing deskripsi atau aktivitas di sini sudah diketahui dengan pasti durasinya kapan. Misalnya, untuk proses penentuan tanggal, brainstorming kalian selama 7 hari. Dan kemudian untuk pelaksanaan, misalnya promosi acara, marketing selama 8 hari. Nah, setelah kalian mengetahui durasi acara tersebut, di sini kalian juga harus bisa memetakan bagaimana masing-masing aktivitas yang sudah kalian definisikan itu pasti harus ada yang didahulukan atau ada aktivitas-aktivitas yang memang tidak bisa berjalan apabila kita belum melakukan aktivitas tertentu. Misal di sini saat kalian mulai mencari atau menghubungi artis, kalian harus pastikan dulu kan kapan tanggal uh, festival musik akan dilaksanakan oleh organisasi kalian gitu untuk memastikan kekosongan waktu si artis tersebut atau untuk memastikan artis tersebut juga bisa mengagendakan dari awal. Nah, masalah untuk manajemen proyek seperti ini bisa kalian petakan dengan konsep jaringan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu awal kuliah. Nah, dengan konsep jaringan ini, yang mana kita ketahui bahwa komponen jaringan dua yaitu ada simpul atau titik, dan yang kedua ada busurnya gitu, atau linknya. Nah, di sini kalian bisa merepresentasikan si aktivitas-aktivitas tersebut dalam dua cara yang berbeda. Nah, misal untuk yang cara pertama, kalian ingin merepresentasikan aktivitas itu sebagai simpul. Dengan demikian, kalian apabila ingin menggambar jaringan dengan cara yang pertama ini, kalian tinggal melakukan penggambaran untuk setiap aktivitas-aktivitas tersebut dalam titik-titik yang berbeda yang dihubungkan oleh busur, di mana busur yang kalian definisikan di sini adalah kesaling tergantungan. Jadi di sini kegiatan yang saling mendahului atau misalkan kegiatan yang menjadi predesesor itu dihubungkan atau dicari hubungannya dengan si busur tersebut. Misal dengan kasus ini berarti kalian punya 3 aktivitas yang bisa dilakukan tanpa satu kegiatan pendahulu. Nah, di sini kalian jadikan satu titik, tapi jangan lupa karena di sini kalian harus memulai pada titik tertentu. Nah, di sini kalian definisikan satu variabel dummy atau satu titik dummy untuk start atau memulai. Nah, di sini dari titik start kalian buat hubungan, yang mana hubungan di sini adalah memastikan bahwa untuk melakukan A, B, dan C ya kalian harus memulai dulu si kegiatannya. Jadi proses atau penggambaran busur di sini itu lebih ke hubungan antara titik-titik atau antara deskripsi aktivitas yang ada. Nah, sekarang kita sudah memulai dengan 3 aktivitas. Aktivitas selanjutnya yang bisa
dan mungkin dimulai adalah aktivitas D atau mencari artis. Yang mana di sini untuk mencari artis, kalian harus memastikan dulu tanggal kegiatan acara. Berarti di sini aktivitas D harus ada predesesor atau ada kegiatan pendahulunya, yaitu penentuan tanggal. Nah, kemudian untuk melakukan pembuatan surat peminjaman gedung, ya kalian harus pastikan dulu kapan dia akan dilaksanakan acara dan di mana lokasinya, atau kalian sudah mencari lokasi dengan baik dan benar. Nah, otomatis di sini ketika kalian ingin melakukan aktivitas E, nah aktivitas E di sini kalian harus pastikan sudah melakukan aktivitas A dan sudah melakukan aktivitas B. Nah, kemudian di sini untuk pelaksanaan selanjutnya kalian ingin melakukan promosi acara, ya kalian harus pastikan promosi acara itu udah jelas dulu siapa artisnya, biar gestarnya juga jelas, dan kemudian kalian juga harus tahu di mana kalian akan melaksanakan acara secara jelas juga. Jadi surat pinjamannya harus sudah keluar dan udah diberikan izin, sehingga di sini aktivitas F didahului oleh harus ada predesesor aktivitas D dan juga aktivitas E di sini. Nah, dan terakhir di sini gladi bersih, sorry ini bukan E tapi C. Gladi bersih harus kalian pastikan kalian sudah ada vendor alatnya agar alat-alatnya juga dicek, dan juga kalian sudah melakukan promosi acara dengan baik. Jadi misalnya di sini kalian punya gladi bersih di G misalnya. Nah, kemudian G ini harus dilakukan setelah aktivitas C dan F, yang mana setelah G acara kalian tinggal tampil, yaitu kegiatan kalian sebagai operasional tinggal mempersiapkan atau tinggal menunggu hari hanya saja, jadi sudah finish. Nah, ini cara pertama kalian menggambarkan si aktivitas atau si manajemen proyek dengan aktivitas sebagai simpul. Cara menggambarkan yang kedua, di sini kalian bisa menggambarkan aktivitas itu sebagai busur. Yang mana berarti simpulnya sekarang menandakan apa? Nah, si simpul ketika kalian menggambarkan dengan cara kedua, simpulnya itu dia akan berperan sebagai kejadian. Contoh, jadi di sini kejadian pertama kalian bisa melakukan 3 aktivitas bersamaan kan gitu untuk kejadian yang pertama, yaitu aktivitas penentuan tanggal. Sorry, ini salah, jangan di sana. Maaf. Di sini aktivitas tanggal misalkan A, di sini ada B dan ada C. Jadi untuk masing-masing sekarang aktivitas itu dia ada di busur. Jadi yang pertama itu kejadian. Jadi setelah kejadian pertama, kalian bisa melakukan 3 aktivitas, baru ada kejadian-kejadian selanjutnya. Nah, bagaimana cara menggambarkan si aktivitas atau manajemen proyek dengan cara yang kedua? Nah, kita lakukan tadi, kita awali dengan satu kejadian awal, yaitu kejadian yang pertama, yang mana kejadian yang pertama ini dia bisa melakukan 3 aktivitas bersamaan. Aktivitas A di sini, yaitu menentukan tanggal, kemudian di sini ada aktivitas B, dan ada aktivitas C. Nah, kemudian di sini setelah aktivitas A beres atau berhasil kalian lakukan, kalian kan akan masuk ke kejadian kedua. Yang mana setelah aktivitas A, kalian akan melanjutkan aktivitas selanjutnya yang bisa dilakukan setelah aktivitas A, yaitu aktivitas pencarian artis, yaitu aktivitas D. Nah, dari sini kalian juga bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas E, di mana aktivitas E ini harus dilakukan setelah aktivitas A dan B. Berarti setelah aktivitas D, kalian masuk ke kejadian selanjutnya, kejadian ketiga, yang mana dari kejadian ketiga, kejadian A-nya sudah beres di kejadian kedua, aktivitas A-nya sudah beres di kejadian kedua, aktivitas B juga sudah beres, kalian baru bisa melakukan aktivitas E. Nah, tapi di sini kita juga harus pastikan bahwa ada hubungan antara A dan E kan. Nah, maka diperlukan satu busur dummy dari kejadian 2 ke kejadian 3, yang mana busur dummy-nya kita lambangkan dengan X misalnya, atau Y, atau apapun kalian bisa gunakan satu variabel dummy.
atau variabel semu. Nah, kemudian di sini setelah kalian melakukan aktivitas E, kalian beranjak ke aktivitas F, kalian harus pastikan kegiatan pendahulunya adalah D dan E. Berarti D dan E bisa masuk ke dalam satu kejadian, katakanlah kejadian keempat. Di sini kalian bisa masuk ke kejadian keempat untuk memastikan bahwa setelah kejadian keempat bisa dilakukan aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas F di sini. Nah, di mana aktivitas F akan bisa, setelah aktivitas F akan bisa dilakukan aktivitas G. Jadi setelah kejadian kelima, kalian di sini bisa melakukan aktivitas yaitu aktivitas G. Nah, di mana aktivitas G juga dia harus dipastikan setelah aktivitas C. Berarti di sini aktivitas C masuk ke kejadian kelima. Sehingga terakhir kalian memiliki satu kejadian, itu kejadian terakhir yang keenam, di mana semua aktivitasnya sudah kalian lakukan. Yaitu dari mulai aktivitas A sampai aktivitas G. Nah, ini penyelesaian bagaimana kalian mau menggambarkan si masalah jaringan lintasan kritis untuk manajemen proyek dengan cara yang kedua, jadi menggambarkan aktivitas pada busur. Nah, setelah ini barulah kalian bisa mulai menghitung di mana kegiatan-kegiatan yang menjadi titik kritis atau yang tidak memiliki satu keleluasaan untuk kalian mulai lebih cepat atau bisa mulai lebih lambat. Nah, di sini cara yang bisa kalian lakukan ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama, kalian melakukan perhitungan maju. Dimaksud perhitungan maju di sini adalah kalian harus mulai menghitung kapan kalian bisa mulai secepatnya untuk masing-masing aktivitas. Jadi di sini kalian mencari nilai earliest finish atau kapan kalian, earliest start, kapan kalian mulai secepatnya, dan kapan kalian bisa beres secepatnya untuk masing-masing aktivitas dari A sampai ke aktivitas G. Nah, di sini kalian bisa coba untuk aktivitas A misalnya. Aktivitas A kalian bisa mulai secepat-cepatnya pada hari ke-0, kan dimulai hari pertama. Dan dia bisa beres secepat-cepatnya adalah pada hari ke-7, karena durasi untuk A dia 7 hari. Sama dengan B, durasinya 3 hari, berarti secepat-cepatnya dia bisa mulai pada hari ke-0 dan secepat-cepatnya beres pada hari ketiga. Kemudian di sini untuk yang 3 juga sama, di sini secepat-cepatnya 0, secepat-cepatnya beres juga dia di hari ke-9, setelah 9 hari melaksanakan pencarian vendor. Nah, itu yang disebut perhitungan maju. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan perhitungan mundur. Nah, setelah di akhir, nanti akan kita coba satu-satu. Setelah kalian di akhir, kalian harus tahu untuk masing-masing kegiatannya, kalian mencari nilai yang disebut dengan latest start atau selambat-lambatnya mulai, dan selambat-lambatnya kalian harus mengakhiri si kegiatannya. Baru kalian cari nilai yang disebut dengan slack atau nilai sisipan, waktu sisipan, yaitu waktu yang mungkin ada selisih di antara waktu mulai secepat-cepatnya dan waktu mulai selambat-lambatnya, yaitu berarti kalian punya keleluasaan untuk mulai lebih lambat, karena misal kalian bisa menunggu dulu satu aktivitas harus dibereskan pada kegiatan yang lain. Nah, dan terakhir barulah kalian bisa menentukan mana titik kritisnya. Nah, baik. Berarti sampai sini kita sudah bisa menentukan dan sudah bisa menggambarkan minimal bagaimana lintasan dan bagaimana jaringannya. Kemudian kita sudah tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan titik kritis. Nah, mari kita mulai tadi untuk menyelesaikan algoritmanya. Nah, di sini, next. Nah, di sini kita mulai melakukan pengerjaan. Tadi kita sudah menggambarkan dari titik kejadian pertama sampai kejadian ke-6 untuk masing-masing aktivitas. Nah, sekarang kita mulai untuk mendefinisikan kapan kita mulai lebih paling awal dan mulai paling akhir, atau melakukan perhitungan maju. Berarti untuk perhitungan maju kita mulai dari A. Ini dari A kita punya earliest start,
yaitu 0, kita bisa mulai secepat-cepatnya pada hari ke-0, dan earliest finish-nya adalah 7, pada B juga sama, tapi untuk finish-nya dia karena cuma 3 hari, berarti 3, kemudian yang C juga sama, kita mulai secepat-cepatnya pada hari ke-0, karena dia tidak ada predecessor, dan bisa di secepat-cepatnya beres pada hari ke-9. Jadi, bisa berbarengan dimulai di hari ke-0. Nah, kemudian kita masuk kepada di sini ada misalnya kita masuk ke yang C. Nah, yang C sudah kita tadi definisikan. Kemudian kita misalnya masuk ke variabel dummy yang X. Nah, yang X di sini kita lihat bisa secepat-cepatnya dia antara 3. Nah, dimulainya kan dari predecessornya itu A, berarti 3. Early start-nya dia di 7. Jadi secepat-cepatnya mulai di 7, dan early finish-nya karena 0, berarti dia 0 juga. Nah, kemudian kita masuk ke yang D di sini. Nah, yang D dimulai secepat-cepatnya dia setelah yang A kan. Ya. Nah, berarti di sini early start-nya dia secepat-cepatnya pada periode ke-7, dan early finish-nya secepat-cepatnya pada hari ke-12. Nah, misalnya sekarang kita lihat di E. Nah, di E coba. Di sini E itu bisa mulai setelah A atau setelah di sini ada B kan. Berarti di sini yang E itu, sorry X ya, X yang mana direpresentasikan oleh A. Berarti di sini yang E dia punya ada kemungkinan antara 3 atau maksimum dari 3 dan 7. Maka kita milih 7. Kenapa? Karena ya harus beres dulu yang A-nya gitu. Jadi baru bisa dimulai. Makanya secepat-cepatnya beres dia di hari ke-13. Kemudian kita masuk ke yang F. Nah, yang F dia di sini didahului atau predecessornya E dan D. Yang mana E dan D dia masing-masing memiliki antara 12 atau 13 untuk waktu mulai paling cepat F-nya gitu. Jadi waktu mulai paling cepat F ditentukan oleh waktu selesai D dan E. Yang mana waktu selesai D dan E 12 dan 13 otomatis kita pilih yang paling besar. Karena tidak mungkin kita memulai sebelum E dan D sama-sama udah beres. Berarti kita dapat yang 13 maksimasinya. Kemudian early finish-nya kita miliki nilai 21 karena durasi F-nya itu adalah 8. Dan terakhir kita punya G. Di sini G kita memaksimasi untuk early start-nya, kita memaksimasi, lihat di sini memiliki antara hari ke-21 setelah F atau setelah C hari ke-9. Pastinya kita milih ke hari 21. Mengapa? Karena ya harus beres dulu yang aktivitas yang F gitu. Dengan demikian kita punya early finish, nilai EF sebesar 21 ditambah durasinya yaitu 24. Nah, di sini kita sudah melaksanakan atau sudah menyelesaikan langkah pertama. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita hitung mundur, yaitu kita cari latest finish atau kapan terakhir selambat-lambatnya harus diselesaikan. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa, oh sorry ini bukan 24 ya, harusnya 25. Karena 21 tambah 4 sama dengan 25. Nah, berarti di sini selambat-lambatnya harus beres 25 karena dia durasinya 25 hari. Maka kalau misalnya 25 hari selambat-lambatnya mulai harus 24 karena 21 di sini karena 25 kurangi 24 durasi untuk aktivitas G. Nah, ketika masuk aktivitas F berarti di sini selambat-lambatnya bisa beres setelah dia pada hari 21 yaitu lihat dari latest start-nya untuk yang G. Nah, maka dari itu untuk latest start-nya untuk yang F dia 21 kurangi 8. Nah, sehingga di sini kita punya nilai 21 kurangi 8 itu adalah 13 ya. Nah, di sini yang F kita bisa masuk ke yang C atau yang D, terserah. Kalau misalnya kita mau masuk yang C-nya dulu, misalnya kita nyari latest start dan latest finish yang C, maka di sini balik ya. Nah, latest finish-nya atau selambat-lambatnya beres, berarti dia bisa selambat-lambatnya beres yang C itu di 13. Sorry. Dia selambat-lambatnya C di 13 ya.
Betul. 13 karena kita tahu bahwa dia paling lambatnya di 13 karena dia latest start untuk yang F-nya tuh di 13. Nah, dengan demikian di sini dia latest startnya ada di 8. Kemudian kita masuk ke yang katakanlah yang D dulu atau yang E, boleh yang E. Di sini yang E kita memiliki latest finish dan latest start. Berarti latest finish yang E itu dia mengikuti latest startnya yang F yaitu 13. Yang E itu di sini dia punya 13 karena dia seminimal-minimalnya harus beres di hari ke-13, maka selambat-lambatnya harus beres harus memulai di hari ke-7. Nah, kemudian di sini untuk yang D kita punya latest finish-nya start, yang mana latest finish yang D dia selambat-lambatnya harus mengikuti waktu mulainya yang F, lambat-lambatnya mulai yang F. Berarti di sini dia harus mulai yang D selambat-lambatnya untuk selesainya selambat-lambatnya dia LF atau latest finish untuk yang D adalah dia 13 dan juga selambat-lambatnya mulai dia ada di 13 kurang 5 yaitu 8. Nah, hal ini juga kalian lakukan untuk yang dummy, jadi yang dummy juga jangan lupa harus dilakukan untuk latest start dan latest finish-nya. Maka untuk yang dummy di sini dia dipengaruhi oleh atau selambat-lambatnya dia harus beres melihat selambat-lambatnya mulai untuk yang E, yang mana selambat-lambatnya mulai yang E itu 7, karena di sini 0, maka di sini 7 juga. Sorry, di sini bukan 0 ya, harusnya 7 karena dia durasinya yang 0, bukan EF-nya yang 0. Nah, kemudian di sini kita lihat yang B dan A sama, di sini kita punya latest finish dan latest start. Maka untuk finish yang B selambat-lambatnya dia bisa selesai melihat selambat-lambatnya mulai untuk yang E. Maka yang E di sini dia punya 7, maka yang B juga 7 dikurangi 3 jadi 4. Nah, terakhir yang A kita selambat-lambatnya selesai. Latest finish harus melihat selambat-lambatnya untuk yang X atau yang D. Nah, di sini X itu dia latest startnya 7, yang D latest startnya 8. Berarti kita nyari yang mulai untuk yang ini kita minimasi. Nah, minimasi antar 7,8. Berarti kita ambil yang 7. Karena kita harus bisa selambat-lambatnya mulai. Jadi minimasi. Dan terakhir di sini kita LS. Nilainya adalah 0 karena 7 dikurangi 7. Nah, di sini kita bisa petakan untuk masing-masing setelah kita memiliki nilai perhitungan maju dan mundur, kita bisa mencari nilai untuk si nilai slack-nya atau waktu sisipannya atau waktu istilahnya itu toleransinya ada nggak sih waktu toleransi di antara latest start dan early start gitu yang bisa kita hitung dan lihat selisihnya. Nah, di yang A kita untuk waktu sisipan atau delta atau di sini STIJ atau ya atau waktu sisipannya. Nah, di sini karena habis 0 kurangi 0 hasilnya 0 dan 7 kurangi 7 0, berarti di sini tidak ada waktu sisipan. Untuk yang B dia ada waktu sisipan sebesar 4. Yang C dia ada waktu sisipan juga sebesar 8. Yang X dia tidak ada waktu sisipan, STIJ-nya dia sama dengan 0. Terus di sini yang E dia ada tidak ada waktu sisipan ternyata. Sama dengan 0 juga karena 7 kurangi 7, 13 kurangi 13. Kemudian yang D dia ada waktu sisipan, 8 kurangi 7 sama 12 kurangi 13 kurangi 12. Dia ada waktu sisipannya sama dengan 1. Dan F dia ternyata tidak ada waktu sisipan, karena untuk masing-masing 13 kurangi 13 dan 21 kurangi 21, 0. Jadi tidak ada waktu yang bisa digunakan untuk dia bisa lebih telat memulai ataupun sebaliknya, dan terakhir juga sama dia di sini. Nah, untuk waktu-waktu yang tidak memiliki waktu sisipan berarti atau waktu yang tidak memiliki keleluasaan berarti di sini titik kritis. Kalian tidak boleh memperlambat atau tidak boleh telat mulainya untuk memastikan waktu selesai atau hari selesai kegiatan selesai di hari ke-25. Nah, otomatis di sini yang menjadi titik kritisnya ada di yang titik akhir yaitu titik G, kemudian titik F di sini juga 0, kemudian antara D dan E ternyata titik yang kritisnya ada di E,
kemudian masuk ke titik kritisnya di X, karena B dia masih ada waktu slack sebesar 4, dan terakhir di titik A. Berarti di sini kalian memiliki himpunan penyelesaian atau titik kritis, yaitu dari A ke X, ke E, ke F, ke G, dan kalian berakhir di titik G ini. Nah, disinilah titik-titik kritis yang harus kalian pahami, bahwa kalian tidak boleh telat atau tidak boleh istilahnya itu melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan pada titik-titik kritis ini akan menyebabkan kalian menambah waktu pengerjaan untuk proyek misalkan pembuatan si festival ini. Jadi misalnya kalian di titik E, misalkan di sini kegiatan E kalian nambah 1 hari, ya otomatis nanti di akhir kalian daripada 25 hari beres, jadinya kalian 26 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk segmen pertama saya cukupkan sekian.